Setelah dikisahkan di cerita sebelumnya, di mana Gajah Mada membagi Regu menjadi 3. Regu Pradabasu membuat keributan di kota dan melihat kondisi loyalitas yang ditahan. Gajah Mada dan Raja Jayanegara berdua mencoba meloloskan diri dengan kesenyapan. Dan Gagak Bongol memimpin Regu dengan menyamar sebagai sang raja. Dengan mencuri kuda kerajaan Gagak Bongol, Lembang Laut, Panji Sabrang dan sisa pasukan Bayangkara menerobos kota dengan terang-terangan guna menarik perhatian dari sebagian besar pasukan Rakuti. Rakuti yang mengira Raja Jayanegara bersama pasukan Bayangkara yang mencoba menerobos keluar kerajaan. Lantas mengirim pasukan guna mengejar dan menghentikannya. Tepat seperti rencana Gajah Mada. Mendekati gerbang keluar pasukan Rakuti yang sudah menguasai gerbang tersebut, maka dengan inisiatif mencoba menutup pintu gerbang. Melihat hal itu, Panji Sabrang segera menyiapkan panahnya guna membidik dan melumpuhkan penjaga gerbang tersebut. Satu demi satu prajurit penjaga tersebut tumbang dari serangan Regu Gagak Bongol yang mencoba menerobos gerbang. Dikarenakan kesatuan Bayangkara memang diketahui memiliki kemampuan di atas rata-rata prajurit biasa, mengingat Bayangkara merupakan pasukan khusus dengan tugas-tugas berat, baim adu laga maupun kemampuan membidik serta berkuda, pasukan ini diakui kehebatannya. Setelah berhasil melewati gerbang penjagaan tersebut, sesaat kemudian terlihat pasukan berkuda Rakuti yang dipimpin Rabanyak melakukan pengejaran. Dengan sigap pasukan Bayangkara menderap dan memacu kudanya dengan cepat. Sehingga terciptalah jarak yang cukup jauh dari pasukan pengejaran tersebut. Rabanyak tidak berputus asa meskipun terpisah jarak yang cukup jauh, dirinya bersama pasukannya tetap mengejar Gagak Bongol yang menyamar dengan menggunakan pakaian raja. Melihat kegigihan pasukan pengejaran tersebut, Lembang Laut berpikir bahwa tidak mungkin akan terus berlari dari pengejaran tersebut. Dengan berteriak dan memberikan ide kepada Gagak Bongol, dia memberikan rencana untuk melawan pasukan pengejaran Rakuti. Segera kuda-kuda pasukan Bayangkara berdesit dengan hampir berjingkrak karena dipaksa berhenti saat dengan derapan cepat. Setelah berunding dengan Gagak Bongol dan lainnya, diputuskan untuk memberikan perlawanan mengejutkan kepada pasukan pengejaran. Lembang Laut memasang jebakan dengan memasang tali di jalan untuk menjatuhkan pasukan kuda yang mengejar. Serta di kanan kiri Panji Sabrang dan Gagak Bongol dan pasukan Bayangkara lainnya yang tidak sampai berjumlah 10 orang bersiap dengan panah dan pedang terhunus yang akan menyambut dengan serangan lanjutan. Singkat cerita, mulai terlihat pasukan Rabanyak segera melintas. Dengan aba-aba Gagak Bongol, segera Lembang Laut menarik tali dan dengan itu seketika terjungkal pasukan pengejaran tersebut. Lantas masih dengan aba-aba Gagak Bongol, Panji Sabrang dan Bayangkara lainnya melepaskan panah bertubi-tubi kepada pasukan yang terjatuh terpenting dari kudanya. Banyak pasukan Rakuti yang gugur dari penyergapan tersebut, tersisa beberapa pasukan yang mencoba melindungi Rabanyak. Dengan gagah para pasukan Bayangkara keluar dari semak dan menyerang pasukan pengejaran tersebut. Nyaris tanpa tanding, dengan sekejap pasukan pengejaran itu mulai hampir habis, melihat Gagak Bongol yang berpakaian layaknya Raja Jayanegara. Dirinya tersadar bahwa sedang dalam jebakan di mana dirinya tidak melihat pimpinan pasukan Bayangkara yaitu Gajah Mada dan Raja Jayanegara. Mengetahui hal itu, dia berusaha lari dari pertempuran kecil tersebut. Melihat Rabanyak melarikan diri, Gagak Bongol memerintahkan Panji Sabrang untuk membidik guna menghentikan Rabanyak lari. Namun bidikan Panji Sabrang sebanyak 3 kali meleset mengenainya sehingga berhasil lari dari tempat tersebut. Gagak Bongol menatap dingin kepada Panji Sabrang yang gagal membidik Rabanyak tersebut. Panji Sabrang meminta maaf atas kegagalannya membidik Rabanyak. Lantas Lembang Laut terlihat memecahkan sedikit ketegangan tersebut dengan meminta Gagak Bongol untuk segera bergegas pergi dari lokasi tersebut karena ditakutkan akan muncul pasukan yang lebih besar datang. Dengan sigap mereka semua pergi dengan kembali menderap kudanya, pergi dari gelempangan pasukan pengejaran Rakuti yang terbunuh dan terluka di tempat tersebut. Di tempat lain, Gajah Mada dan Raja Jayanegara yang sudah menggunakan pakaian biasa, berusaha meloloskan diri dari kekacauan yang memang sengaja diciptakan Gagak Bongol guna mempermudah rencana mereka. Gajah Mada yang memiliki pengetahuan tentang kota segera menuju sungai di dekat gerbang kota. Gajah Mada beranggapan bahwa saat ini Rakuti sedang tertipu dengan mengejar Gagak Bongol yang menyamar sebagai raja. Maka pasti di pasukan di kota akan sedikit banyak berkurang kewaspadaan dan penjagaannya. Setibanya di sungai, Gajah Mada menjelaskan rencananya untuk keluar dari kota guna menghanyutkan diri di aliran sungai. Sembari menali tubuhnya ke tubuh Raja Jayanegara, dirinya mencoba meyakinkan raja untuk tenang dan mempercayainya. Lantas keduanya loncat dan mengikuti arus sungai yang akan membawa keduanya keluar dari dalam benteng kerajaan yang saat itu dalam keadaan porak-poranda. Pertempuran sepanjang malam sebelumnya membuat banyak asap mengepul dari sudut-sudut kota, banyak penjarahan serta pemerkosaan yang baik dilakukan oleh pasukan Rakuti maupun orang-orang yang sengaja memanfaatkan kondisi untuk menjarah dan bertindak kriminal saat Majapahit Pralaya tersebut.